tidak terbatas dan tidak terkendali. Ya, artinya ada kemudian kita lihat misal bagaimana ayat Al-Quran juga masuk ke dalam ranah politik ya. Oh Itu iya, kan kita harus respon betul, secara betul, akademik, betul, secara ilmiah kita harus melakukan betul, kajian-kajian betul. terhadap hal itu. Jadi kalau membahas Al-Quran itu tidak hanya sekedar Al-Quran sebagai doktrin, Iya. tapi Al-Quran sebagai pengetahuan. Bapak Farid Hasan M. Hum, Kaprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Ya. Oke, UIN Salatiga. Selamat datang Pak di podcast kita sama Mas Raifan. Oke, dari HMPS ya? Iya, HMPS dari IAT. HMPS IAT. Jadi apa Mas di HMPS? Jadi divisi advokasi, Pak. Divisi advokasi. Oh, ini orang hukum. Iya. Harusnya. Iya. Oke. Lobby. Lobby ya. Kalau Mas Raifan ini semester berapa Mas? Semester 4, Pak. Semester 4. Oke. Semester 4. Kalau Pak Farid asalnya dari mana Pak kalau boleh tahu? Saya kira mau ditanya semester juga. S3-nya mungkin? Asalnya dari Ungaran sebenarnya lahirnya. Oh, Ungaran. Cuma sejak kecil sudah di Salatiga sejak tahun 94. Oke, 94 dari Salatiga ya. Oke, Pak Farid, kita berbicara sekarang terkait dengan profiling dulu lah, profilingnya IAT ya. Ilmu Al-Quran dan Tafsir gitu. Ya. Kita yaitu saya kira menjadi salah satu program studi yang menjadi yang wajib lah kalau kita berbicara UIN ya. UIN, IAIN, STAIN tuh hampir pasti ada IAT-nya gitu. Nah, kalau kita berbicara apa sih sebenarnya urgensi, kenapa harus ada dan atau kenapa harus kita berbicara belajar ilmu Al-Quran dan Tafsir itu sendiri? Baik, yang pertama Fakultas Usuluddin ya, kita berbicara secara umum dulu bahwa PT KIN atau UIN itu tidak akan pernah hadir tanpa Fakultas Usuluddin. Oke, betul. Ruhnya ya. Ya, karena ruh dalam Islamic Studies itu adalah Usuluddin. Di situ ada Quranic Studies, ya. Kemudian ada hadis, kemudian ada filsafat Islam, kemudian ada sastra Arab kalau di Fakultas kampus lain itu adab, maka kita kan Fakultas Usuluddin adab. Ya, benar. Maka gabungan antara Fakultas Usuluddin dan adab. Ada lagi satu lagi prodi apa kemarin? PSI. Ya, PSI. Satu lagi sejarah, yaitu adab juga sebenarnya. Nah, tapi pada dasarnya Usuluddin menjadi ruh dari kampus kita. Maka jangan sampai Usuluddin itu tidak ada atau tertinggal dari fakultas-fakultas yang lain, karena kita menjadi ruh. Kita bisa bayangkan apabila kajian-kajian agama di Usuluddin itu misal mati atau tidak berkembang, ini menjadi tantangan Fakultas Usuluddin. Bagaimana bisa melahirkan para pemikir Islam ya, yang kritis, yang progresif dan mampu memberikan sumbangsih secara nyata ya di sendi-sendi kehidupan bermasyarakat itu. Iya, kalau kita berbicara PT KIN gitu ya, apalagi udah jadi UIN gitu, harus Usuluddin menjadi ruhnya gitu ya. Ya karena kita jangan lupa di episode pertama kemarin, UIN itu U-nya apa? Usuluddin. Ya. UIN itu U-nya Usuluddin. Dan ini mencoba menanggapi tentang misal mengapa Usuluddin di kampus-kampus itu mahasiswanya sedikit. Karena pemikir itu memang sedikit. Filosof itu sedikit, betul. Terbatas ya. Terbatas. Ya, mencetak manusia yang kritis ya, yang kemudian memiliki kerangka berpikir yang utuh ya. Seorang visioner itu memang ya sedikit, betul. Kita lihat bagaimana misal Elon Musk ya itu bisa mengubah dunia dengan AI-nya, itu hanya satu orang. Iya, betul. Bisa menggeser dunia, merubah dunia. Maka Usuluddin memang ya sedikit, tetapi yang sedikit itu mampu. Ya kita harapkan mampu memiliki kontribusi yang nyata ya. Pemikiran-pemikirannya yang diharapkan kritis tadi ya, revolusioner dan sebagainya. Nah kemudian kalau IAT sendiri Pak, Al-Quran dan Tafsir gitu ya. Nah sehingga urgensinya atau pentingnya kita harus belajar Al-Quran dan berikutnya dilanjutkan dengan tafsirnya, itu kira-kira apa sih urgensinya? Kenapa kita harus belajar sampai situ? Ya, perbedaan antara belajar Quran di pesantren dan belajar Quran di
kampus itu ada perbedaan Oke, sebenarnya. bagaimana itu, Pak? Kalau perbedaan belajar di pesantren itu ngaji. Kalau di kampus kita mengkaji, melakukan kajian. Kajian, oke. Ya, antara mengaji dan mengkaji itu memang memiliki Akar kata dua yang perbedaan ya. oke. Yang satu misal di kampus ini harus memiliki sikap ilmiah gitu. Oke. Harus menggunakan metodologi yang lengkap, harus menguasai alat-alat untuk bisa memahami Al-Qur'an seperti itu. Sehingga objektivitas ya, sikap ilmiah itu memang harus dimiliki oleh mahasiswa. Sehingga saya ingin mengutip sedikit tentang gagasannya Arkon tentang rethinking Islam, bahwa di situ penafsiran atau penjelasan tentang Al-Quran itu harus terus-menerus dilakukan. Kita menggunakan kata reinterpretasi. Secara terbuka dan kritis. Sehingga tidak berhenti hanya pada tafsir-tafsir klasik. Itu yang menjadikan gagasan-gagasan tentang Al-Quran itu selalu relevan dengan zaman, namun tanpa menghilangkan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi bagaimana kata soleh lekuli zaman wal makan itu memang betul-betul Al-Quran bisa terus hadir, itu melalui reinterpretasi terus-menerus. Gagasan yang terus diproduksi terus-menerus dalam satu lembaga yang bernama perguruan tinggi. Itu. Jadi Al-Quran itu tetap selalu eksis gitu dalam pemikiran-pemikiran, selalu bukan sekedar menghadirkan Al-Quran dalam pemikiran, karena memang eksistensi Al-Quran itu dijaga melalui reinterpretasi tadi gitu ya. Kemudian uniknya nih kalau di UIN Salatiga, kalau kita berbicara sekarang cakupannya UIN Salatiga sendiri, distingsinya atau yang menjadi keunikan di UIN Salatiga IAT-nya itu seperti apa, Pak? Ya, jujur saja kita bicara UIN Salatiga itu tantangannya berat. Yang pertama kita diapit oleh UIN Wali Songo. Betul. Kita rahimnya juga dari Wali Songo ya. Dulu Tarbiyah Wali Songo. Kemudian kita ada UIN Solo. Dan yang paling tertua atau yang cukup menjadi pusat di Indonesia itu adalah UIN Jogja. Legendnya ya. Dan saya juga alumni Jogja juga. Dan banyak dosen-dosen dari sini alumni Jogja juga. Nah itu bagaimana Salatiga harus memiliki satu kekhasan, memang ada tuntutan itu, kekhasan kajian. Maka tadi lagi ya, rethinking itu jadi harus selalu dilakukan. Bagaimana memahami perjalanan kurikulum dari tahun ke tahun. Kan kita ada review ya dari 2015, 2019 dan 2023 kemarin. Sebenarnya tantangan terberat dalam dunia akademik saat ini itu mahasiswanya beda-beda, Mas. Ya, mereka punya karakteristik yang berbeda dengan mahasiswa zaman kita. Betul. Zaman misal alumni angkatan awal, misal alumni atau angkatan 2013 dengan 2023 itu sudah berbeda. Betul. Sama sekali berbeda. Jauh berbeda, apalagi kemarin ada ya seperti pandemi Covid itu saya kira sangat mempengaruhi pola berpikir, pola belajar dan sebagainya. Habitnya sangat berbeda. Nah, yang menjadi tantangan prodi adalah bagaimana habit akademik, habit kritis, habit melakukan terus-menerus, misal melakukan kajian-kajian ilmiah itu yang memang menjadi PR besar bagi prodi. Maka itu bisa kita coba ikhtiarkan melalui kurikulum, melalui program-program di program studi seperti itu. Nah, bicara tadi kekhasan ya. Ya tadi memang pendekatan interdisipliner itu menjadi satu hal yang akhirnya kita jadikan satu pendekatan dalam Quranic Studies dan Tafsir Studies. Kami mencoba memikirkan ulang bahwa usuluddin itu memang agak sulit apabila terlalu spesifikasi profesi sebenarnya. Betul. Karena kalau zaman saya ketika saya mahasiswa itu memang tidak ada itu. Karena usuluddin memiliki kekhasan yang berbeda dengan fakultas-fakultas lain seperti FEBI, seperti Tarbiyah, itu memang mencetak guru, mencetak ekonom. Nah, usuluddin mencetak pemikir. Betul. Iya. Namun bukan tanpa berarti usuluddin kemudian tidak bisa bekerja, itu juga tidak. Betul. Itu terbukti dari alumni-alumninya. Ada yang jadi menteri ya. Bahkan Kementerian Agama itu lulusan IAT, guru besar tafsir ya. Benar. Atau banyak sekali ya, baik itu dosen dan seterusnya. Guru juga bisa. Tetapi kita frame-nya bukan, misal menjadi guru, frame-nya bukan tarbiyah. Betul. Frame-nya tetap pada usuluddin. Nah, itulah memang ada sedikit perubahan di kurikulumnya itu yang terkait keprofesian tetap kita berikan, tetapi mungkin
jumlahnya sedikit tapi SKS-nya yang lumayan besar sehingga bisa lebih total dalam perkuliahan. Oke. Nah, mata kuliah pilihannya lebih ke pengembangan kajian akademik. Oke. Misal ada 3 pilihan Iya. ya. Pilihan pertama itu Living Quran. Itu bagi mahasiswa yang ingin mengambil riset Living Quran maka dia mengambil pilihan itu. Oke. Living Quran itu kalau boleh tahu, sorry Pak, Living Quran kalau boleh tahu seperti apa ya maksudnya? Living Quran itu kajian tentang fenomena Quran yang hadir di tengah masyarakat dalam tataran praksis atau praktik. Praktik-praktik Pembacaan. ya, pembacaan, peribadahan, laku spiritual mungkin. Penulisan. Penulisan. Quran. Misal Oke. ada Mas Rajah misal menggunakan ayat kursi ya, itu menjadi rajah. Oke. Bentuknya itu bahkan berbeda-beda. Ada juga yang Fatihah. Itu yang misal bentuknya itu misal ada bulat, ada kolom-kolomnya dan hurufnya itu dipisah-pisah. Misal bismillah itu kemudian baknya sendiri. Oh iya, saya pernah tahu itu. Oke. Rajah. Nah, itu rajah menjadi satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Oke. Tuh, kalau bagi mahasiswa yang ingin itu lapangan memang. Melakukan riset lapangan. Itu tadi Living Quran. Jadi kita akan melakukan review juga berbasis karya-karya yang hadir ya. Kita harus memfasilitasi itu. Iya. Itu tafsir Quran di media digital. Oke. Menarik. Itu memang menjadi kajian yang cukup baru karena kita media digital itu kan rame belum lama ya. Oh iya. Saya kuliah itu pun belum seramai ini. Belum. Iya. Dan tafsir studies ya, penafsiran di media juga belum seramai sekarang. Nah, itu maka kita ada satu pilihan bagi mahasiswa yang ingin mengambil kajian tafsir di media digital, maka kita suguhkan. Misal ada mata kuliah kajian media dan budaya, itu ada mata kuliahnya. Oke. Kemudian bagaimana tafsir kelisanan, karena ada tafsir di YouTube dan tafsir lisan. Oh iya, betul. Yang berbeda dengan tafsir tulisan. Betul. Nah, perbedaan antara tafsir di media digital dengan tafsir yang klasik ya, yang lama itu tentu aksesnya. Kalau tafsir klasik atau tafsir yang seperti biasanya itu aksesnya kan terbatas. Orang harus datang ke perpustakaan, harus datang ke kampus-kampus atau ke pesantren. Dan pasarnya juga memang spesifik. Ya, aksesnya terbatas. Kalau orang awam lalu memang dia datang ke perpus untuk mencari kitab tafsir yang klasik, itu saya kira jarang. Kecuali memang mereka pemikir untuk memikirkan tafsir dan sebagainya. Tapi kalau orang awam saya kira ya ambil yang tadi. Nah, di media itu kan yang mengkhawatirkan akses yang tidak terbatas. Nah, itu. Akses yang tidak terbatas, kemudian muncul ayat-ayat yang kemudian ditafsirkan. Alumni atau mahasiswa, bahkan masih mahasiswa ya, masuk IAT, kehadirannya itu juga mewarnai, memverifikasi tafsir-tafsir yang beredar luas di masyarakat di media digital ya, dalam arti. Jadi yang instan tersaji dengan kemudahan akses itu, teman-teman IAT ini hadir untuk melakukan counter, dalam arti mengcounter bahwasanya ini loh tafsir-tafsir yang sebenarnya sesuai pemahamannya secara kontekstual sesuai, lalu diverifikasi itu bisa nggak sebenarnya? Ya, sebenarnya dalam kajian IAT itu bukan untuk beda dengan kajian hukum ya. Oke. Nah, oh iya sih, syariah itu bukan untuk menilai atau melakukan satu menghukumi satu penafsiran bahwa ini penafsirannya tidak tepat, kurang tepat. Gitu. Jadi kita tidak mengambil itu, tapi bagaimana melakukan kajian secara ilmiah itu, melakukan pendekatan kritis terhadap satu produk tafsir. Oh gitu, oke. Ya, produk tafsir, melakukan pendekatan kritis. Ya. Misal kita ingin mengungkap apa motif. Oke. Ya, apa ideologi yang ada dalam penafsiran itu. Ini. Oh gitu. Apa latar belakang munculnya ya. Tafsir ini. Ya, oke. seperti itu. Bukan untuk menghakimi bahwa tafsir ini kurang tepat gitu ya. Oke. Karena dalam prinsip penafsiran itu sebenarnya terbuka ya. Dan selama secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan, sebenarnya tidak ada yang salah. Ya, justru kita akan bisa mengkritisi secara metodologi juga, atau bagaimana mereka mengkutip pendapat, tapi sebenarnya ada motif-motif di balik pendapat-pendapat itu untuk misal meraih sesuatu atau menggiring opini. Nah, itu yang memang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa memang harus kritis. Iya, betul. Nah, ini yang menjadi problem sebenarnya. Jadi tantangan mahasiswa atau anak muda zaman sekarang itu yang juga saya lihat di berbagai macam media ya. Saya melihat mahasiswa, mendengar mahasiswa, pengalaman dengan anak muda zaman sekarang itu adalah tantangan tentang buta huruf. Oh, bukan buta huruf aksara ya, tidak bisa membaca, tapi
gagal dalam menangkap isi bacaan. Oke. Nah, ini yang functionally illiterate ya. Jadi Hmm. fungsi bacaan itu adalah menangkap isi Isi bacaan. ya, betul. Bagaimana berbagai macam bacaan yang ada di perkuliahan, referensi itu menjadi satu visi pribadi. Sehingga yang menjadi tantangan sekarang adalah kemampuan analitik dan sintetik mahasiswa. Oke. Itu menjadi PR. Karena ya, membaca betul. saja kan tidak cukup, Iya, harus betul, memahami isi, betul. kemudian juga kaya akan bacaan dan Iya, bagaimana iya, iya. menggabungkan berbagai macam bacaan pada satu visi pribadi itu sebagai sebuah karya. Muncullah satu gagasan dalam sebuah karya. Ya kalau kita lihat di taksonomi Bloom mungkin baru taraf 2 lah, hanya Ya. bisa membaca dan sekedar bisa mengartikan saja, tapi belum bisa memahami maknanya dan sebagainya. Ya, itu menjadi PR Iya, sih. jadi PR sih, Mungkin betul. karena media sosial, ya Iya. TikTok, YouTube atau Ya, berbagai macam betul. itu. Ya YouTube termasuk ini masalah juga sebenarnya, podcast ini bikin kacau juga. Iya, bukan. Artinya justru melalui media inilah Iya. kita bisa berkontribusi. Oh iya, betul. Kita mengcounter di media yang sama. Ya, Gitu, ya. Oke, kita ke Mas Ray. Ya. Panggilannya Mas Ray ya. Mas Ray ya. bisa Semester 4 panggil. ya Mas Ray? Semester Oke. 4, Pak. Sudah semester 4, kira-kira kalau boleh di-sharing nih ke teman-teman, yang sudah didapat apa Mas? Belajar di IAT ini. Kira-kira semester 4 ini kemungkinan kita ada hafalan. Hafalan jus. Bentar. Baru ditanya udah ngomong hafalan nih. Wis. jadi momok nanti ke teman-teman. Oke, hafalan. Ya, Oke, yang saya kira paling mungkin yang jadi apa ya, ciri khas dari IAT itu IAT. salah Oh iya, betul. satunya itu kan IAT itu minimal harus menghafal 4 juz. 4 juz. Oke. Jadi dari juz 30 berarti 5 lah hitungannya berarti. Oke, 5 di luar juz 30. Ah. Oke, betul. Oke, berarti bisa disebut spesialnya IAT itu ya tadi ya, punya hafalan tadi. Punya hafalan Oke. tadi. Selain itu kira-kira selama sudah belajar 4 semester ini yang udah didapat apa aja menariknya lah. Menariknya menurut saya tentang pandangan mahasiswa gitu terhadap apa yang terjadi di dunia luar gitu bahasanya. Di luar maksudnya goib atau di luar kampus gitu ya. Di luar kampus kayak tadi yang misalkan mahasiswa yang sekarang itu tuh buta huruf gitu kan bahasanya. Tidak kurang memiliki pemahaman terhadap baca gitu. Tapi itu udah jadi jaminan mungkin ya untuk semua pembaca gitu. Misalkan kita baca satu buku. Nah, buku yang kita baca itu mungkin orang ada juga yang baca. Cuma pemahaman antara dua itu pasti beda gitu kan. Jadi udah suatu jaminan buat membaca buku gitu. Nah, kira-kira sekarang mungkin yang didapat dari IAT sampai semester 4 ini tentang keterbukaan kita terhadap penafsiran-penafsiran gitu. Pemahaman dan penafsiran yang berbeda tadi. Penafsiran yang berbeda kayak tadi. Kita itu sebenarnya kalau bicara tentang agama itu bukan tentang siapa yang mana yang paling benar, mana yang bukan. Tapi kita harus memahami intinya dengan pendapat apa mereka itu bisa mengatakan bahwa itu tuh bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kita menelusuri caranya gimana sih? Asal usulnya mereka bisa berpendapat seperti itu sebenarnya memang benar gak pola pikirnya? Kalau memang benar berarti ya oke, nggak ada yang salah sebenarnya gitu ya. Oke, itu menarik dalam arti bisa menerima ya karena belajar perbedaan tadi otomatis bisa menerima perbedaan tadi. Keterbukaan tadi ya. Oke. Kita sekarang ke segmen di bulan Ramadan ini, Pak. Ya bukan di bulan Ramadan, ini belum Ramadan. Kita masih di kurma itu. Sudah kurma boleh dimakan. Oke. Kita ini saya ulang-ulang terus. Jadi kan Kemenak, UIN di bawah Kemenak itu kan kalau nggak salah 10 tahun ke belakang ya, Kemenak itu mengambil tema besar moderasi beragama gitu. Kemudian yang oleh UIN dulu IAIN, sekarang UIN diadopsi menjadi Green Wasatiyah Kampus, ditambahin green lagi gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Farid sumbangsih atau kontribusi apa sih keberadaan IAT itu di dalam konsep Wasatiyah Kampus itu? Baik secara pemikiran maupun praktis ya. Gitu. Kalau kita bicara Wasatiyah ya. Yang pertama saya ingin berangkat dari statementnya Muhammad Abduh itu 120 tahun yang lalu lebih itu muncul satu kata-kata, satu kalimat Abduh ketika ke
negara barat ya, saat itu Prancis itu mengatakan dhahabtu ila biladil gharbi ra'aitul islam walal aral muslimin wa dhahabtu ila biladil arabi ra'aitul muslimin walam aral islam. Yang artinya saya pergi ke barat dan saya melihat Islam namun tidak melihat orang muslim di barat. Kemudian saya pergi ke tanah Arab dan saya melihat Muslim, tapi saya tidak melihat Islam. Wah, ini gitu. Dan itu apakah pertanyaannya, apakah statement Abduh itu masih relevan pada tahun 2025 ini? Bagaimana konteks statementnya Abduh itu dalam konteks muamalah, dalam konteks hablum minan nas, bukan dalam konteks hablum minallah. Jadi misal berbicara tentang kedisiplinan, tentang kebersihan, tentang keteraturan, kedisiplinan, tentang bagaimana keteraturan sebuah negara, ya, jarang kriminalitas, yaitu korupsinya rendah, itu justru ada di negara-negara barat, di mana Muslim jarang ditemukan di situ. Justru yang ya kita seperti autokritik ya terhadap kita pribadi, jangan sampai kita menghilangkan esensi ajaran Islam namun hanya terjebak pada ibadah ritus atau Islam hanya sekedar formalitas atau Islam formalis. Misal kita seremonial ya, artinya ketika lebaran kita euforia, ketika puasa kita megah-megahan ketika buka puasa gitu misalnya, atau banyaklah aktivitas-aktivitas ibadahnya, ritusnya, akan tetapi misal bicara kedisiplinan, bicara esensi nilai-nilai yang kebersihan, itu negara non muslim misal kayak Jepang, kayak Belanda itu bersih-bersih Mas. Sangat bersih. Kalau bahkan saya kalau nggak salah pernah dengar di negara kecil aja dekat kita Singapura itu kalau ada orang ngeludah itu kena sanksi ya, kena denda, harus ngambil pakai tisu itu. Sampai sedetail itu ya Pak? Iya. Tentang misal korupsi juga. Betul. Itu. Jadi bagaimana kita itu beribadah tapi tanpa menghilangkan esensi ini yang sebenarnya menjadi PR kita juga. Bagaimana wasatiyah ini menjadi wasatiyah itu kan dalam Al-Qur'an ya, Al-Baqarah 143 itu kan sebenarnya bicara tentang peradaban. Membangun sebuah peradaban. Ya, umatan wasaton itu kan bukan kemudian kita tiba-tiba menjadi umat yang unggul, umat yang moderat, umat yang tengah-tengah, tapi itu kita diminta atau kita memiliki tanggung jawab ya untuk melakukan usaha-usaha ya untuk menuju ke situ. Bagaimana kita bersaing membangun sebuah peradaban, dan kalau kita lihat peradaban katakanlah ya kita peradaban saat ini memang dipegang oleh barat dengan AI-nya, dengan teknologinya, sedangkan kita sendiri ya kalau melihat media mungkin beritanya seperti itu aja ya. Kita jarang ya mendengar berita inovasi teknologi atau mentoknya paling bagus konsumen lah kita sebagai pengguna lah. Jadi Usuluddin memiliki peran di situ sebenarnya. Menjadi seorang pemikir, seorang visioner. Karena kalau kita biarkan itu, jangan sampai 20 tahun ke depan 2045 bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas nanti. Apabila sebenarnya di beban itu 2045 itu kira-kira oleh mahasiswa saat ini dan juga generasi-generasi sebelumnya itu yang menjalani ya, yang memiliki peran penting pada tahun 2045. Nah, itu sebenarnya harus kita persiapkan sejak masa sekarang. Tentu saja salah satunya kontribusi mempersiapkan itu di IAT juga ikut juga. Di Usuluddin, di IAT Salatiga memiliki roh dan spirit itu ya, memiliki satu mendatangkan melalui pembelajaran itu mungkin mendatangkan nilai-nilai Islam tadi gitu ya. Saya kira selain mungkin bisa disebut tadi Pak Fir menyebut terjebak dalam ritus-ritus gitu ya, seremonial dan sebagainya. Mungkin salah satu yang berbahaya juga terjebak dalam pemahaman nominal sebenarnya atau kuantitas sendiri, secara nominal, secara kuantitas Islamnya banyak gitu, tapi ya muslimnya banyak tapi nilai Islamnya yang tidak muncul di situ. Menarik, saya kira sangat vital juga karena mempelajari tafsir berarti mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran, dalam Islam untuk hadir tadi tidak hanya sekedar banyak muslimnya tapi nilai-nilai Islamnya juga ada gitu. Jadi kalau membahas Al-Qur'an itu tidak hanya sekedar Al-Qur'an sebagai doktrin.
tapi Al-Qur'an sebagai pengetahuan. Sebagai nilai, Sebagai pengetahuan. pengetahuan. Oh, Pengetahuan. Karena dalam Al-Qur'an ada sejarah, Oh iya. ada bahasa, Ada bahasa, betul. ada berbagai macam pengetahuan sains katakanlah. Makanya ada namanya tafsir ilmi. Oh iya. Ada tentang betul. penciptaan alam semesta. Ada, makanya misal teori-teori sains itu munculnya banyak di barat. Gitu. Tapi sebenarnya dalam Al-Qur'an pun banyak sekali ya pengetahuan tentang hal itu. Oh iya. Nah, itulah sendiri yang seharusnya kita memposisikan Al-Qur'an itu sebagai pengetahuan yang kaya, pengetahuan yang sangat kaya. Iya, betul. Sangat kaya dan tidak akan pernah ada habisnya. Tidak hanya sekedar doktrin yang kita yakini dan hanya sekedar melaksanakannya saja. Maka pertanyaan-pertanyaan filosofis itu sering muncul di Quran itu. Oh iya. Bertanya. Betul. Saya kira banyak firman-firman Allah itu yang memang diawali dari pertanyaan. Iya, dan pertanyaan retoris juga. Iya, pertanyaan-pertanyaan yang memang sejatinya tidak membutuhkan jawaban karena Allah kan Maha tahu ya. Iya, betul. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing kita untuk berpikir, menggugah kita untuk berpikir. Gitu. Oh, dan iya. di sana kaya sekali akan pengetahuan. Oke. Nah, itulah untuk memahami Quran memang harus sih. Harus belajar ulumul Quran, harus belajar usul tafsir, harus belajar madzhab tafsir, harus belajar bagaimana produk tafsir masa klasik, produk tafsir masa pertengahan, modern sampai kontemporer terlalu kaya. Iya, betul. Terlalu kaya dan terlalu luas. Maka itu distingsi ya, kekhasan pada akhirnya memang harus dilakukan oleh prodi agar tidak melebar kemana-mana. Kemudian SKS juga ada 3 sekarang kan muncul 3 SKS di mata kuliah. Nah sebenarnya masnya semester 4 ya? Itu sebenarnya masih pengantar tuh semester 1, 2, 3 itu masih awal-awal ya. Ada mata kuliah institut, mata kuliah fakultas. Nanti keprodian tuh sudah mulai muncul di 4 ya. 4, 5 khususnya. Jadi kita ringkas menjadi 6 tuh udah selesai teori. Oke. 7 udah tinggal skripsi. Oke. Sudah menjadi seorang pemikir itu. Yeah. Mulai mikir Mas dari sekarang Mas, semester 4. Siap merenung. Siap mikir. Oke. Pulang sholat nanti merenung dulu. Dan harus membaca. Iya, membaca itu wajib. Jadi mahasiswa itu memang PR-nya harus membaca. Iya. Membaca. Nulis tanpa membaca itu omong kosong namanya. Oke, sekarang saya ke Mas Rey. Mas Rey, kalau dari sudut pandang mahasiswa, terutama kamu MPS kan, ya corong perwakilannya mahasiswa lah. Tanggapanmu terhadap konsep atau tema wasatiyah kampus itu gimana? Tanggapan mahasiswa? Tanggapan mahasiswa kebanyakan sekarang ini mungkin bisa dimulai dari diskusi-diskusi yang ada di dalam kelas gitu, Pak. Biasanya mahasiswa itu kadang kita suka ngebahas tentang keperempuanan, terutama di fikih gitu ya. Di fikih kemarin itu tafsir ahkam kita belajar. Tafsir ahkam. Nah, terus kita sempat bahas mengenai cara adab berpakaian kalau nggak salah. Nah, dari situ kita tuh bahas tentang perempuan tuh terasa didiskriminasi banget gitu. Terus laki-laki tuh kebanyakan punya pikiran yang patriarki mungkin ya bahasanya. Kayak perempuan tuh nggak boleh keluar rumah gini terus harus dan dominan. Lebih mendominasi gitu dibandingkan seorang laki-laki. Nah, dari situ kita bisa ngelihat kalau misalkan laki-laki, maksudnya misalkan mahasiswa Win Salatiga, mahasiswa IAT ya. IAT itu kebanyakan masih belum ngerti gitu. Sebenarnya kodrat perempuan tuh apa kayak gitu. Jadi nilai wasatiyahnya yang masuk ke dalam dirinya mahasiswa itu sendiri itu masih belum ada gitu. Tapi kalau untuk kayak nanti misalkan solusinya apa? Nanti kemungkinan di bulan Ramadan ini kemungkinan kita bakalan adain program-program yang bisa merelevansi gitu. Kita spesial ini karena IAT ini kita tampilkan nanti tayangkan di edisi Kurma itu kalau nggak terakhir di sebelum terakhir gitu. Jadi kita spesial kedatangan dan kita mendatangkan alumni IAT yang sekarang sudah kembali. Kenapa kembali ya nanti biar dijelaskan, kembali ke sini gitu untuk berkontribusi bareng-bareng. Ya Mas Ridwan Muhammad Khalil Ridwan. Mas Ridwan ini dulu semester tahun berapa Mas masuk sini? 2013. Oh iya, angkatan saya berarti Pak. Angkatan saya ini. Lulus di sini tahun berapa? 17. Oke. Lanjut, nah ini benar ya.
kenapa pulang? Lanjut di mana, Mas? Lanjut, saya S2 di McGill University. McGill Kanada. University Kanada. Oke. Di sana ambil studi apa? Islamic Studies. Islamic Studies. Oke. Ya, sekarang lulus tahun berapa, Mas? 2024. 2024. Lalu kembali ke sini bergabung menjadi tim dosen pengajar di Fuadah Win Salatiga. Oke. Mas Ridwan. Biasanya panggil Mas Ridwan ya? Oke, Mas Ridwan. Siapa? Oh iya, Bapak Ridwan. Ada mahasiswanya di sini. Belum nikah bisa Mas Ridwan. Oh iya. Tapi khusus kamu jangan manggil Mas loh. Iya. Pak Mas Ridwan gitu. Karena calon ini nanti, calon Boleh pengajar saya. pengajar, manggil Mas gitu. Semester 4 Ya. lagi ini diajarin. Biar masih muda lah. Mas Ridwan. Nah, bisa diceritain nih. Dulu selama studi di IAT Win Salatiga. Dulu Yayan Mas ini. Yayan Iya. Salatiga. Apa aja sih Mas yang didapat gitu? Banyak hal sebenarnya yang didapat, tapi ya. setidaknya ada benang merah yang kemudian saya bisa simpulkan adalah bagaimana para dosen itu mengajarkan kita bukan pada tataran attitude sebenarnya, tetapi way of thinking. Oke, jalan berpikir. Iya, cara berpikir, dan itu menurut saya menjadi core. Jadi menjadi inti dari dunia ini. Karena bagaimanapun dalam setiap aktivitas kita itu membutuhkan bagaimana cara kita berpikir. Oke. Cara kita berpikir itu kemudian menghasilkan kerangka untuk menyelesaikan masalah. Oh iya. Kita hidup kan menghadapi masalah. Iya, betul. Nah, cara berpikir itulah yang saya dapatkan di Prodi IAT. Walaupun secara kesarjanaan dalam artian adalah bidang studi itu kita berbicara tafsir, tetapi dalam perangkat epistemologi itu hanyalah alat. Oh iya. Jadi kita mau mempelajari apapun, baik yang sosial, humanities ataupun sains sekalipun, itu adalah dalam kerangka melatih bagaimana kita berpikir. Nah, itu benang merah yang saya dapatkan. Oke. Tapi dulu belajar di IAT itu IAT-nya sendiri, prodinya sendiri, ilmu-ilmu Al-Quran dan Tafsir itu pasti menjadi model yang sangat berharga dong untuk kamu lanjut studi, apalagi Islamic Studies di sana kan. Nah, itu kira-kira gimana Mas? Kira-kira gini aja lah gampangnya. Kamu satu angkatan di McGill, itu yang dari mahasiswa Indonesia ada nggak di Islamic Studies? Kalau untuk S2 cuma saya. Oke. Tapi ada senior yang dia S3, itu ada satu mahasiswa dari Indonesia, dia sedang PhD. Kalau S2 tapi beda angkatan ada? Nggak ada. Oke. Saya sebenarnya mau meng-compare sih, dalam arti yang lulusan IAT Win Salatiga itu dibanding dengan dulunya mahasiswa mana gitu, saya yakin pasti punya model yang unik lulusan di IAT Win Salatiga gitu. Karena tadi yang sampaikan sama Pak Farid itu karena memang core-nya itu berpikir, mencetak pemikir-pemikir Islam gitu kan. Oke. Lalu yang gini, yang kamu dapat gitu ya di McGill itu terkait dengan Islamic Studies yang unik dan bisa kontras dengan Indonesia, atau mungkin kamu justru ini harusnya seperti ini sih Indonesia itu apa Mas contohnya? Sebenarnya banyak pertanyaan yang mengawali kenapa kemudian studi Islam kok di Barat. Nah, itu menjadi common talk ya di seantero Muslim, utamanya di Indonesia. Kenapa kemudian belajar Islam kok di Barat? Iya, betul. Padahal kita tahu center of Islam itu di Middle East. Iya. Tetapi pertanyaan itu sebenarnya perlu dijawab secara hati-hati. Artinya kita melihat Islam itu tidak monolitik. Islam itu bisa kita pahami as a religion, Islam sebagai agama, tetapi juga bisa kita pahami Islam as knowledge, Islam sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ketika Islam itu diturunkan oleh Tuhan ke dunia melalui Nabi Muhammad, itu wilayah Islam sebagai agama, religion. Tetapi ketika Islam itu kemudian dipraktekkan oleh komunitas dari 15 abad yang lalu sampai sekarang, itu menjadi sebuah peradaban. Peradaban itu membentuk korpus yang disebut sebagai knowledge. Nah, knowledge itu yang kemudian di research.
dikaji. Oke. Maka kajian Islam di Barat itu bukan berbicara Islam as a religion, tetapi Islam as knowledge. Oke. Jadi kita tidak berbicara hukum sholat sunnah, hukum puasa, tata cara beribadat, tidak. Tetapi berbicara pada tataran di mana Islam itu dipraktekkan dan membentuk peradaban, dan disitulah knowledge itu berada. Oke, sangat menarik sekali ya. Berarti saya kira sangat kontras ketika berbicara yang memang yang sedang masif di Indonesia itu kan ya memang Islam tuh hanya dipandang sebagai knowledge saja. Dipandang sebagai religion saja gitu. Tapi justru di Barat mungkin tadi ya, kenapa harus belajar Islam tuh di Barat? Karena mungkin di sana justru yang sadar bahwasanya Islam itu adalah knowledge. Mungkin seperti itu. Ya karena saya kira ya masih sangat jauh ketika kita berbicara di Indonesia sudah sadar seutuhnya, kita bicara seutuhnya gitu. Kajian-kajian Islam tapi sebagai sebuah pengetahuan tadi. Oke, Mas Ridwan, kalau di UIN Salatiga itu mengampu apa Mas? Kira-kira nanti kalau teman-teman mau tahu gitu, tertarik, saya mau daftar UIN Salatiga, cuma pengen ketemu Mas Ridwan ya, bisa jadi tuh Pak Adi. Gimana ngapu? Di Reading Text for Quranic Studies. Jadi kita membicarakan diskursus studi Quran itu melalui proses pembacaan teks secara analitis dan kritis. Jadi di situ sebenarnya bagaimana kemudian kita membangun kebiasaan, meningkatkan intensitas dan juga produktivitas dalam dunia akademik. Mahasiswa selama ini terkesan tidak memiliki gairah intelektual. Ketika dia masuk kelas itu kosong. Nah, ini menjadi salah satu hal yang cukup kontras. Iklim akademik di Barat dan di Indonesia. Bagaimana kemudian mahasiswa masuk ketika di Barat itu mereka sudah punya apa yang mau didiskusikan. Betul. Mereka sudah diberikan bahan, ya kan? Sebelum masuk kelas mereka baca itu, kemudian didiskusikan. Benar. Tetapi saya melihat kecenderungan mahasiswa di Indonesia itu masih ya sudah masuk kosongan gitu. Sehingga ketika kemudian di kelas dan sebagainya ditanya ya tidak ada apa yang bisa disampaikan. Menarik saya kira kalau berbicara mahasiswa. Saya nggak bilang mahasiswa Indonesia yang belum pernah kuliah di mana-mana. Maksudnya mahasiswa di Fuada, karena saya ngajarin di Fuada, datang memang bisa saya sebut secara intelektual nggak modal. Dia tidak bawa modal bahasan, tidak membawa bahan pembicaraan dan sebagainya. Karena saya kira paradigma di Indonesia saat ini masih dosen itu sebagai sumber pengetahuan. Jadi datang ke kelas itu memang kulaannya dari dosen gitu. Dapat ilmunya dari dosen, tidak berpikir datang itu dosen sebagai seorang fasilitator diskusi dan sebagainya. Saya kira nanti itu menjadi harapan saya Mas ya. Mas Ridwan nanti bisa merubah ekosistem ya di sini. Jadi pola-pola perilaku, kebiasaan-kebiasaan yang seperti tadi masih dialami oleh teman-teman mahasiswa bisa nantilah dirubah ya. Itu sangat mendukung dan sangat spesifik saya kira. Pak Farid. Lalu kalau gini, IAT sendiri berbicara tadi kalau kehadirannya di dunia digital itu teman-teman sebagai sebagai peneliti mengkaji tafsir-tafsir yang berkeliaran gitu. Lalu jaminan atau garansi apa yang bisa diberikan oleh IAT bahwasanya kajian-kajian yang dilakukan oleh teman-teman IAT terhadap tafsir-tafsir yang berkeliaran itu juga pasti sesuai dengan kerangka berpikir metodologis yang sesuai gitu. Yang pertama bahwa kajian tafsir Al-Quran di media digital itu masih sudah ada sebenarnya di kampus-kampus lain, tapi masih belum
diarahkan pada satu kajian yang khusus menjadi satu distingsi misalnya. Nah itu memang menjadi salah satu pilihan saja di kita. Jadi kita kan tadi di YAT Salatiga itu interdisipliner ya, artinya muncullah berbagai macam disiplin ilmu ya sebagai satu perangkat untuk mengkaji, misal kalau di media digital berarti fenomena penafsiran yang muncul di dunia digital seperti itu. Kalau Living Quran berarti disiplin ilmu, ilmu sosial, ilmu budaya, itu juga menjadi satu pendekatan untuk memahami bagaimana fenomena Al-Quran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Nah, kurikulum yang dibangun oleh IAT yang terbarukan itu memang tadi ya, bagaimana Al-Quran, Islam dan dalam hal ini adalah Al-Quran adalah sebagai pengetahuan as knowledge. Jadi bagaimana mahasiswa sudah tidak atau menggeser ya karya-karya yang cenderung misal normatif itu menjadi karya-karya ya yang kritis. Ya, nah disitulah karena kita dalam menghadapi berbagai macam tadi ya, bahwa pemikiran itu penting untuk menghadapi berbagai macam problem dan kita hidup penuh dengan problem. Gitu. Iya betul. Jadi dibutuhkan satu kerangka berpikir yang kritis untuk bisa ketika dia lulus dari sini itu tidak khawatir terhadap dirinya karena dia sudah lengkap. Makanya kita sering dengar bahwa orang kuliah itu dia membuktikan bahwa dia pernah sekolah, namun belum tentu membuktikan bahwa dia pernah berpikir. Iya betul. Nah jaminan dari IAT itu kami berusaha menjamin gitu ya, dan melalui kurikulum, melalui dosen-dosennya untuk bagaimana mahasiswa ini mengoptimalisasikan kerangka berpikir yang dimiliki dan mengembangkan ya menjadi satu bentuk gagasan dalam bentuk misal karya ilmiah ya. Artikel ilmiah, tugas akhir, produk-produk yang lain, buku dan seterusnya. Nah, maka kalau saya ingin kaitkan dengan wasatiyah Islam, katakanlah, ini saya mungkin tahu baru atau sudah pernah ada itu, kita mencoba membentuk satu kesalehan intelektual. Ya. Jadi selama ini mungkin sibuk dengan kesalehan spiritual, betul. kesalehan secara intelektual ya, maka belum saleh lah. Bicara adab. Nah ini kan utamakan adab daripada ilmu. Ini IAT itu membaca adab harus berbeda. Jadi adab tidak hanya tentang cium tangan, tidak hanya tentang penghormatan, tetapi bagaimana kesalahan intelektual itulah adab dari seorang akademisi. Semisal dia tidak melakukan copy paste, tidak plagiasi, tidak melanggar ya, melakukan kecurangan-kecurangan dalam karya ilmiah, dia disiplin dalam membaca, dia melakukan perintah Iqra ya. Jadi kita jangankan mahasiswa, manusia itu atau kita sebagai seorang muslim itu harus Iqra, harus apa? Betul. Harus membaca. Membaca itu tidak hanya buku ya, itu membaca banyak hal dan salah satunya buku tentu. Karena buku itu merupakan perpustakaan pengetahuan dari masa ke masa. Dan harus melalui buku kita bisa melihat bagaimana pengalaman manusia, pemikiran manusia bersinggungan dengan fenomena-fenomena yang ada pada saat itu, dan itu harus kita baca. Kita tidak boleh melupakan bagaimana perjalanan akademik itu berjalan, gitu. Dengan misal tidak melihat bagaimana perjalanan pengetahuan itu. Itu kesalahan intelektual dalam wasatiyah Islam. Jadi saya pahami wasatiyah ini secara kritis ya, tidak hanya dalam bentuk jargon, tidak hanya dalam bentuk slogan, tapi juga masuk ke dalam sendi-sendi yang itu masuk pada esensi ajaran Islam. Misal mahasiswa disiplin dalam membaca, dia punya kesadaran untuk melakukan upgrade diri, upgrade pengetahuan, ya, memiliki kesadaran untuk berkarya, ya lebih produktif, ya karena masa muda tidak terulang dua kali. Betul. Anda masa muda hanya sekali, dan setelah masa muda Anda setelah tua itu akan bekerja seumur hidup. Betul. Jadi optimalisasikanlah masa muda Anda dengan memperkaya pengetahuan, karena akan ada masanya tuh memperkaya finansial, itu akan ada masanya. Betul. Nah, itu. Sudah lupa dengan memperkaya intelektual. Ya, itu tugas kita sebagai dosen tentu ya, harus tetap. Jadi selain sebagai tugas utamanya misal secara profesional dosen, tapi kita memang dituntut tridharma. Kita meneliti, kita menulis, kita mengajar, kita mengabdi, kan tridharma itu. Oke. Hari ini kita dapat tagline kesalehan intelektual dari Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Farid, Mas Rey dan Mas Ridwan sudah hadir di podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk melanjutkan revisi.